Kita semuanya, selamat datang di tutorial farmasetika, ya, farmasetika dasar di percobaan pertama. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, semoga adik-adik mahasiswa ya, tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya. Kali ini kita akan masuk di percobaan pertama, yaitu ketentuan umum farmakope, pengenalan alat dan penimbangan serta membungkus obat. Ya. Saya kira kalau ketentuan umum Anda mungkin diberikan di materi ya di farmastika dasar. Jadi mungkin tidak terlalu banyak kita bahas di tutorial ini. Dan Anda juga bisa mulai sekarang mencicil untuk membeli buku Farmakope Indonesia baik edisi 4 maupun edisi 3 ataupun Farmakope Belanda ya. Karena buku-buku ini penting dalam proses Anda belajar di mata kuliah farmastika dasar. Saya lanjutkan dulu. Oke, ada beberapa hal yang saya anggap penting untuk saya bahas ya di dalam tutorial ini terkait dengan mencampur obat-obatan dan bahan-bahan tambahan ya. Karena nanti Anda akan melakukan pencampuran ya, penggerusan, kemudian pengemasan dalam bentuk bungkus serbuk terbagi maupun serbuk tak terbagi. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah jangan mencampur obat berkhasiat keras ya dalam mortir dalam keadaan tidak diencerkan. Misalnya untuk obat-obat keras yang dosisnya kecil seperti digoxin misalnya untuk obat-obat jantung. Tentunya yang bahan baku maksud saya bukan yang bentuknya sediaan yang sudah jadi dalam bentuk tablet ya, yang serbuk bahan baku, dosisnya kecil. Kemudian kalau Anda langsung menggerusnya maka ditakutkan ya banyak obat yang tertinggal di dalam mortir ya tempat Anda menggerus sehingga dosis yang seharusnya Anda gunakan maka akan berkurang ya tertinggal di mortir atau dalam wadah itu. Maka solusinya harusnya dilakukan pengenceran serbuk ya, pengenceran serbuk. Oke, bagaimana cara mengencerkan nanti kita lihat. Yang kedua adalah bila bagian-bagian serbuk memiliki bobot jenis yang berlainan. Jadi serbuk itu ada yang BJ-nya rendah, ada BJ-nya tinggi ya. Tentunya berbeda masing-masing serbuk ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama adalah Anda masukkan dulu serbuk yang bobot jenisnya lebih besar. Baru kemudian masukkan bagian serbuk yang BJ-nya lebih rendah. Dan baru diaduk atau diperkecil ukuran partikelnya. Sebagai contoh, saya contohkan ini magnesium oksid, bismut subkarbonat, dan sakaratum laktis ya sebagai bahan pengisinya. Maka kalau kita seperti ini, yang mana kita dahulukan masukkan? Apakah bismut atau magnesium oksid? Nah, ini tergantung karakterisasi dari kedua bahan ini. Nah, di mana Anda bisa melihatnya? Anda bisa melihatnya di Farmakope edisi 4 ya. Nah, yang dulu dimasukkan adalah bismut subkarbonat karena BJ-nya lebih tinggi ya daripada magnesium oksid. Baru digerus sambil diaduk dan ditambahkan magnesium ya, magnesium. Kemudian terakhir adalah sakaratum laktis atau SL. Oke, saya lanjutkan ya sampai di sini sudah paham ya. Jadi menggerus atau mencampur juga ada aturannya ya. Ada aturannya terkait dengan bobot jenis yang lebih besar dulu baru yang lebih rendah. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang juga saya anggap penting Anda ketahui. Yang ketiga ini adalah jangan mencampur serbuk sekaligus dalam kondisi banyak. Ya, kenapa? Karena
nanti akan ada partikel-partikel yang tidak tersentuh oleh pengeciran ukuran partikel ya, oleh proses penggerusan itu, sehingga nanti tidak merata halusnya serbuk itu. Padahal syarat serbuk itu harus halus ya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka Anda gerus masing-masing dulu, ya digerus masing-masing. Kemudian nanti baru setelah dia halus baru Anda campur jadi satu, kemudian digerus secara bersamaan sampai halus tentunya. Oke, yang keempat adalah untuk menggerus halus serbuk berbentuk kristal, karena nanti serbuk ada yang bentuknya kristal. Ya, baik menggunakan mortir panas, ya, lebih baik menggunakan mortir panas. Jadi kalau ada serbuk bentuknya kristal, maka langsung Anda terfikir untuk memanaskan mortir, ya, memanaskan mortir. Ya, gitu ya. Nah, gimana cara memanaskan mortir? Nanti di tutorial berikutnya saya sampaikan. Kemudian misalnya apa? Contohnya yang berkristal ini adalah kalium bromida, natrium klorida dan sebagainya yang mengandung garam ini. Jadi dia bentuknya kristal. Ya, maka solusinya adalah dengan digerus di mortir yang hangat atau panas. Kemudian yang kelima adalah jangan menggunakan mortir panas. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Ini kita tidak boleh menggunakan mortir panas ya, untuk bahan-bahan yang mudah menguap atau yang rusak oleh proses pemanasan. Contohnya apa? Amonium karbonat, natrium bikarbonat, amonium klorid, peroksida, seperti magnesium peroksid. Nah, kalau Anda mau karakterisasi dari masing-masing bahan obat ini, maka Anda bisa lihat di Farmakope edisi 4. Lagi-lagi Anda harus menyiapkan Farmakope edisi 4 ya. Anda buka, kemudian Anda catat ya bahan-bahan ini karakterisasinya seperti apa. Kalau kemudian dia mudah menguap dan rusak oleh pemanasan, maka solusinya adalah tidak menggunakan mortir yang panas atau yang hangat. Oke, yang keenam adalah apabila yang Anda campur adalah kampor, ya, kampora. Kampora itu nanti akan khas sekali baunya. Anda bisa lihat di lab ya, mudah-mudahan bisa tatap muka semester depan ya. Larutan kampor dengan gimana caranya kalau misalkan ada kampor misalnya ya. Kampor itu nanti kalau Anda langsung gerus dia basah. Nah, kalau basah maka pasti tidak akan menghasilkan serbuk yang kering. Padahal syarat serbuk yang baik itu adalah kering. Gimana caranya? Maka kampora dengan dilarutkan dengan spiritus fortior atau dengan etanol, ya. Secukupnya sampai larut saja, kemudian baru diaduk dan dikeringkan dengan bahan pengisi. Misalnya bahan pengisinya adalah ini Saccharatum lactis ya, sampai spiritus fortiornya atau etanolnya menguap dan serbuknya kering ya. Kemudian pada pembuatan serbuk kampor untuk pemakaian luar dapat digunakan ether sebagai pengganti spiritus fortior kalau penggunaannya bagian luar. Tapi usahakan menggunakan spiritus, tidak menggunakan ether ya. Bisa Anda menggunakan etanol misalnya. Nah, nanti ini hal-hal seperti ini ketika Anda melakukan praktikum aplikatif langsung, baru Anda bisa lebih paham, oh ini maksudnya teori ini. Jadi sementara ini Anda dengarkan saja dulu sambil juga Anda belajar sendiri untuk mencari referensi-referensi yang lain. Oke, yang ketujuh adalah apabila yang kita ambil adalah ekstrak. Ekstrak itu dihasilkan dari proses ekstraksi ya, ekstraksi namanya. Jadi misalnya nanti Anda melakukan ekstraksi misalnya ini rimpang kunyit Anda ekstraksi ya, ekstraksi dengan pelarut yang tertentu ya.
mungkin yang polar atau non polar. Kemudian hasil dari proses ekstraksinya itu bisa berupa ekstrak cair, bisa berupa ekstrak kental, bisa berupa ekstrak kering. Nah, kita contohkan ini adalah ekstrak kental. Nah, kalau kita ngambil ekstrak kental bagaimana caranya? Karena kan kita akan buat serbuk, syaratnya harus kering. Ya, tentunya dalam mortir panas, ya, mortirnya dipanaskan dulu, ekstrak kental diencerkan dengan cairan penyarinya. Ya, misalnya spiritus dilutus atau ya spiritus atau lainnya, misalnya etanol secukupnya. Kemudian diserbukkan dengan pertolongan zat tambahan yang cocok. Sama seperti tadi, sederhananya seperti ini. Jadi Anda ambil ekstrak kentalnya dengan kaca arloji, kemudian Anda tetesi spiritus fortior atau etanol, kemudian Anda masukkan ke dalam mortir, kemudian Anda keringkan dengan zat tambahan yang cocok. Misalnya di sini adalah Saccharatum lactis atau Amylum oryzae. Contohnya ini ekstrak beladon, ya, ekstrak beladon. Kemudian ini adalah obatnya luminal. Ini juga ekstrak beladon. Ini memiliki dosis maksimum kedua-duanya, maka harus ada perhitungan dosis maksimum. Nanti kita bahas di kuliah atau tutorial yang berikutnya ya. Nah, kalau Anda ekstrak ini, otomatis ini kan serbuk, ini adalah serbuk, maka ini adalah ekstrak, maka solusinya adalah dengan cara yang tadi, ini. Gitu ya. Dilarutkan dulu dengan penyarinya, misalnya ekstrak beladon ini dibuat dengan apa ekstraknya? Dengan ekstraksi dengan pelarut apa? Nah, pelarut itulah yang digunakan seharusnya, sebenarnya ya. Misalnya menggunakan etanol, maka etanol itu yang digunakan untuk mengencerkan atau melarutkannya, baru dikeringkan dengan Saccharatum lactis. Paham ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ke timbangan ya, timbangan karena setelah Anda mengetahui ketentuan umum maka Anda akan melakukan proses penimbangan ya. Anda akan melakukan proses penimbangan tentunya ya, melakukan proses penimbangan. Oke, sebelum kita menimbang, kita harus tahu dulu bagian-bagian timbangan yang akan kita gunakan. Ada timbangan gram, ada timbangan miligram. Ini ya, timbangan gram halus ini. Ini adalah bagian-bagian timbangan ini, ya. Ini apa namanya ya? Simulasinya. Ini kemudian yang foto aslinya ya, seperti ini timbangan. Ini anak timbangnya. Anda perhatikan yang nomor 1, saya jelaskan. Nomor 1 ini adalah meja timbangan. Ini meja. Jadi meja kayak papan. Ini dia. Jadi ini dia. Saya ya yang ini. Ya, yang ini adalah meja. Mejanya ya. Ya tempat Anda apa namanya melakukan preparasi juga bisa ya. Kemudian nomor 2 ini adalah ya tombol pengatur tegak berdirinya timbangan. Ini dia. Kakinya ya. Oke. Kenapa dia harus tegak? Kalau dia tidak tegak setimbang satu sama lain, ya satu sama lain, maka apa yang terjadi? Maka tidak pernah akan bisa setimbang, tidak bisa akan setara timbangan itu. Padahal syaratnya yang ini, yang ini, yang ini sama yang ini, ya harus posisinya sejajar, sejajar. Maka untuk mendapatkan kesejajaran, tombol pengatur timbangannya harus bagus posisinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini anting timbangan, ya, anting timbangan, ya, penunjuk tegaknya timbangan, atau biasa disebut water pass, ya. Kalau di sini enggak kelihatan ya, ini dia ini enggak kelihatan ya. Ini adalah seperti water pass anting saja. Jadi kalau dia sudah setimbang, pasti dia akan lurus. Ya, ini yang nomor 3 ini, yang ini. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah jarum timbangan. Ya, jarum. Ya, ini juga untuk mengetahui
timbangan kita sudah setara antara yang piring timbangan yang kiri dan yang kanan, antara ini dengan yang ini, ya, itu ya, antara ini dengan yang ini. Ini adalah jarum timbangan. Dia harus pada posisi yang di tengah ini. Kemudian skala yang nomor 5 ini adalah skala. Skala dia akan bergerak terus, bergerak ya sampai kemudian dia mendapatkan kesetimbangan. Ya, kalau setimbang baru Anda boleh melakukan proses penimbangan. Kemudian yang keenam ini adalah tuas penyangga timbangan. Ya, fungsinya adalah untuk mengatur apakah apakah ini sudah setimbang atau belum ketika mau disetarakan. Ini kan kita setarakan dulu ini. Sebentar saya yang ini dengan yang ini kita setarakan dulu. Ya. Cara melakukan kesetaraan ya ini bisa ditambahkan kertas perkamen, ini juga kertas perkamen. Kemudian tuas timbangan ini ya atau ini ya sama dengan ini, tuas ini gitu ya. Harus kita putar ke kiri dia kembali ke semula. Kemudian kalau mau kita lihat apakah sudah setimbang atau tidak, kita putar ke arah kanan. Kemudian neracanya bergoyang sampai dia kemudian mendapatkan posisi yang stabil ya. Baru dikatakan dia setimbang atau setara. Kemudian yang ketujuh ini adalah pisau tengah atau pisau pusat ya. Ini tempat ini dia ini. Jadi pisau ini adalah ini, yang ini maaf saya contohkan. Nah ini. Jadi dia nyantol betul seperti pisau. Seperti tajamnya pisau di situ ya. Untuk ini mengait ini ya, pengait ini. Kemudian yang ke-8 adalah pisau tangan. Ini pisau tangan yang ini ya. Yang ini pisau tangan itu yang ini. Maaf sebentar saya ganti ininya. Ya, yang ini pisaunya yang ini ya. Jadi sama seperti pisau, dia nyantol di situ. Kalau dia tidak benar nyantolnya, yang ini yang bermasalah. Jadi ini akan nempel ya. Yang ini akan nempel, piring ini akan nempel di meja timbangan. Kalau nggak pas dia nyantol pisau tangan ini ya, maka nanti dia akan nempel di ini, maka tidak akan pernah terjadi kesetimbangan. Kemudian yang ke-9 adalah tangan timbangan. Ini tangan timbangan ya. Tangan timbangan. Ya, ini adalah tangan timbangan. Kemudian yang ke-10 tombol mur pengatur kesetimbangan. Yang ke-10 ini adalah sebentar saya cari warna lain ya ini. Ya, yang ini mur Anda bisa atur-atur, bisa maju, bisa mundur. Ya, ini dia mur. Kalau kita lihat di sini adalah ini, ya ini dia. Semakin dalam Anda masukkan, maka dia memberi posisi yang lebih berat. Jadi Anda bisa putar keluar, semakin dalam dia akan memberikan kondisi yang meringankan. Kalau dia keluar, Anda buat sampai ujung sini, maka untuk menambah berat dari piring yang sebelah sini ya. Jadi ini untuk mengatur sampai dia setimbang, bobotnya juga menggunakan yang namanya skrup ya atau mur pengatur setimbangan. Kemudian yang ke-11 adalah piring timbangan. Ini adalah piring timbangan ya. Ini adalah piring timbangan. Piring ini ada ukurannya sebenarnya ya. Masing-masing timbangan sudah punya masing-masing piring. Nah, dilalahnya sering ketukar, ada yang tebal, ada yang tipis sehingga agak susah membuat dia proses setimbang ya. Maka jangan ditukar-tukar. Kemudian yang ke-12 adalah anak timbangan ya. Anak timbangan.
anak timbangan tuh ini isinya nanti banyak. Ada yang gram, ada yang miligram. Ini dia anak timbangan. Ya. Nanti ada yang miligram, ada yang gram ya. Di bawah 100 gram ada 50, ada 100, ada 200 ya. Tergantung kebutuhan. Inilah bagian-bagian timbangan yang perlu Anda ketahui karena mengawali proses penimbangan harus melakukan penyetaraan timbangan. Kalau belum setara Anda belum bisa memulai. Makanya di praktikum pertama harus belajar sering-sering menimbang, sering melakukan kesetaraan timbangan ya. Ini adalah timbangan miligram. Jadi bedanya yang tadi ini adalah untuk yang miligram di bawah 1 gram bisa Anda timbang di sini ya. Ini harus kondisinya bebas dari gangguan udara sehingga dia lebih stabil ya. Saya lanjutkan. Oke, sedikit saya ulas terkait dengan menimbang. Jadi ada jenis timbangan itu ada 3 macam. Ada timbangan kasar, ada timbangan gram halus, jadi ada timbangan miligram. Ya, yang tadi kita bahas adalah gram halus dan miligram. Ya. Timbangan kasar, daya bebannya 250 gram sampai 1000 gram, sampai 1 kilo. Kepekaannya 200 miligram. Kemudian timbangan gram halus yang tadi, daya bebannya 100 gram sampai 200 gram. Ya, tidak boleh lebih dari yang ini ya. Kemudian kepekaannya 50 mg. Timbangan miligram daya bebannya 10 gram hingga 50 gram. 10 gram hingga 50 gram. Kepekaannya 5 mg. Apa yang dimaksud dengan daya beban? Bobot maksimum yang boleh ditimbang maksudnya ya. Ya, seperti ini bobot maksimum yang boleh ditimbang 200 gram. Ini 500 gram, 50 gram. Ya. Terus kepekaan itu apa? Tambahan bobot maksimum yang diperlukan pada salah satu pinggan timbangan. Setelah kedua sisi diberi muatan maksimum yang menyebabkan jarum timbangan bergoyang tidak kurang dari 2 mm tiap panjang jarum. Ya. Ya, artinya ini bisa ditambahkan ya, kepekaannya bisa ditambahkan dia maksimum 50 mg dari bobot maksimum ini 5 mg dari bobot maksimum ini. Ini adalah timbangan kasar, timbangan gram halus dan timbangan miligram. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, kemudian ketentuan dalam penimbangan ya. Yang pertama adalah zat yang banyaknya kurang dari 1 gram, ya, kurang dari 1 gram ditimbang pada timbangan miligram. Obat yang berkhasiat keras sebaiknya ditimbang pada timbangan miligram, meski banyaknya lebih dari 1 gram. Kenapa? Karena lebih akurat. Tidak ada udara yang mengganggu ya kedua piring timbangannya, sehingga dihasilkan betul-betul bobot yang akurat. Kemudian yang ketiga, suatu zat yang banyaknya kurang dari 50 mg tentunya tidak boleh ditimbang karena ya sangat sedikit. Maka harus dilakukan proses pengenceran ya, pengenceran serbuk. Dengan apa mengencerkannya? Dengan bahan yang bersifat netral atau inert. Contohnya adalah ini, Saccharatum lactis. Oke, kita lihat contohnya, contoh pengenceran. Ini saya contohkan adalah saya mau menimbang luminal 35 mg. Ingat loh, luminal 30 mg ini lebih kecil dari 50 mg. Ya. Maka timbangan terkecil berapa? Timbangan terkecil adalah 50 mg yang bisa kita timbang. Ya. Maka solusinya tadi harus dilakukan proses pengenceran serbuk. Ya. Nanti kita timbang berapa? Yang kita timbang adalah luminalnya adalah ini 50 mg yang kita timbang ya, 50 mg. Ini yang kita encerkan dengan bahan yang inert. Misalnya apa? Kita encerkan dengan laktose ya, bahan pengisi maupun ini karmin ya, bahan tambahan yang lain 350. Total dari campuran ini adalah 500 mg. Nah, dari sini kita mau ambil berapa supaya mengandung
supaya dari sini kita ambil berapa supaya mengandung luminal 35 mg. Berapa kira-kira? Caranya ya perhitungan sederhana, ya. Bobot luminal kita 35 mg dibagi yang kita timbang, karena yang kita timbang 50 dikali total campuran serbuknya berapa? 500. Maka hasilnya adalah 350 mg. Maka dari sini kita ambil, kita timbang segini dengan asumsi dalam 350 mg campuran ini mengandung ini 335 mg nominal ya. Maka kita bisa menimbangnya karena ini adalah 350 mg. Begitu ya. Paham ya? Saya kira Anda paham. Kalau belum paham nanti kita akan latihan. Oke, saya tinggalkan pengenceran ya. Penimbangan sekarang kita ke pengenalan alat ya. Alat. Saya yakin kalau Anda yang dari SMK Farmasi akan paham dengan alat-alat ini, atau adik-adik yang jurusan IPA misalnya ya, karena di laboratorium kimia mungkin bisa melihat atau menggunakan alat-alat ini. Oke, saya review saja ya, saya ulang. Ini adalah gelas ukur, ini adalah ukurannya. Jadi di sini ada volume ukurannya ya. Ini ada skala ya. Misalnya di sini 150 mili, maka di sini skalanya berapa. Gunanya apa? Gunanya untuk mengukur volume zat cair. Volume zat cair. Kalau Anda mau mengambil 50, maka Anda cari yang gelas ukur yang 50 atau yang 100 lah ya. Kalau ada yang 50, utamakan dulu yang 50 sesuai dengan yang Anda mau ukur. Kemudian yang kedua ini adalah cawan penguap. Ini adalah porselin atau cawan porselin yang sering disebut orang. Fungsinya apa? Untuk menguapkan zat cair atau pelarut yang tidak dikehendaki. Jadi kalau misalnya ekstrak Anda mau jadikan kental atau kering, Anda uapkan dengan ini ya, dengan ini di bawah water bath ya, penanas air tentunya ya. Kemudian bisa juga untuk melebur basis salep kalau kita membuat sediaan salep. Bisa kita menimbang bahan-bahan yang berminyak dengan cara dengan menggunakan alat ini ya, dengan cara tentunya melakukan kesetimbangan timbangan dulu ya. Kemudian bisa langsung dilebur basis salepnya di dalam cawan ini sampai meleleh. Kemudian selain itu juga kita bisa menimbang zat cair ya, tinktur, ekstrak ya, dan lain-lain dalam jumlah besar ya. Volumenya beraneka ragam ya, ukurannya beraneka ragam tergantung yang Anda butuhkan. Ini adalah cawan penguap. Oke, saya lanjutkan ke ini adalah alat gelas masih beker gelas. Beker gelas ini juga ada skala, ada skalanya. Ya, beker gelas atau biasalah ini mulutnya lebar ya. Fungsinya adalah melarutkan zat dengan pengadukan. Jadi kalau Anda mau melarutkan suatu zat, misalnya zat dengan pelarut air, terus sampai dia larut, Anda bisa menggunakan ini dengan dibantu dengan proses pengadukan dengan batang pengaduk, ya. Kemudian bisa juga untuk mencampur atau mereaksikan zat cair dengan pengadukan. Jadi kalau Anda mencampur bisa juga di sini. Karena volumenya sampai 1 liter ada. Kemudian mengukur cairan panas atau kental dengan kalibrasi. Ini bisa Anda untuk memanaskan juga. Kalau memanaskan air bisa menggunakan ini juga, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gelas arloji atau kaca arloji. Bahan dasarnya adalah kaca. Hati-hati, mudah pecah. Jangan dijadikan untuk mainan ya. Ini fungsinya apa? Untuk menimbang ya. Untuk menimbang zat yang mudah menyublim. Ya, misalnya I2, iodium. Ya. Kemudian yang bersifat oksidator, ya, menyerap udara ya. Kemudian dia bisa menyebabkan basah ya, meleleh ya, misalnya KMNO4. Kemudian yang baunya kuat, mentol, camphor, ini digunakan ini.
Kemudian yang berbentuk ekstrak juga bisa, kemudian zat cair dalam jumlah yang kecil juga bisa di sini, kaca arloji. Tentunya kalau menggunakan ini kaca arloji harus dilakukan start timbangan dulu ya. Harus ditara antara piring timbangan kiri dan kanan ya. Ini arloji. Kemudian ini adalah corong gelas, corong bahan dasarnya kaca. Ya, ini untuk menyaring tentunya atau memasukkan pelarut ke dalam wadah yang mulutnya kecil ya. Kemudian ini adalah batang pengaduk, ya, batang pengaduk. Ya. Tentunya untuk mengaduk, untuk mengambil zat padat dalam jumlah kecil bisa. Ya. Kemudian membantu menuangkan zat cair dari botol. Jadi kalau misalnya Anda tidak menggunakan corong, Anda bisa menggunakan batang pengaduk. Ada teknisnya supaya tidak tumpah maksudnya. Supaya tidak tumpah menggunakan batang pengaduk. Sehingga nanti air itu akan mengalir masuk ke dalam wadah kita yang kecil misalnya mulutnya. Kemudian dia akan masuk sehingga tidak tumpah di meja kita. Ya, kita menggunakan batang pengaduk bisa. Teknisnya tentunya nanti di lab ya. Kalau teori begini kan masih ada membayangkan ya. Ya, ini adalah sendok tanduk ya. Ini untuk mengambil zat padat yang tidak merusak atau bereaksi dengan sendok ya. Jadi yang tidak bereaksi dengan sendok. Kemudian ini adalah sendok porselin, ini logam porselin ya. Kemudian yang ini adalah untuk mengambil bahan yang bersifat oksidator ya, sama kayak tadi. Ya. Misalnya kamper, mentol, kemudian yang berwarna kuat atau sulit hilang ya. Kemudian ini ini adalah sendok porselin ya, porselin. Maaf, ini adalah porselin bukan logam. Yang saya maksud ini adalah ini spatula ya, spatula namanya, berbahan dasar logam ya. Mengambil zat semi padat atau zat padat dalam jumlah yang kecil. Ya, ini ada seperti sendok ya, kemudian ini seperti ujung obeng itu ya. Kemudian ini adalah mortir dan stemper, ini adalah mortirnya. Ini mortirnya. Yang ini adalah stempernya. Ya. Gitu ya. Ini adalah tempat Anda melakukan pencampuran, ini untuk stemper untuk menggerus. Ya, fungsinya adalah menggerus atau menghaluskan zat padat, mencampur zat padat atau zat cair bisa di sini. Ya. Jadi ini adalah alat wajibnya, mortir dan stemper. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Ini adalah ayakan. Ayakan ini penting untuk bahan-bahan yang kasar ya, karena syarat serbuk adalah halus, maka Anda harus menghaluskannya tentu dengan memperkecil ukuran partikelnya dulu dengan penggerusan. Kalau masih kemudian tidak mendapatkan hasil yang maksimum halus, maka Anda menggunakan ayakan. Ya. Contohnya apa? Zinc oxide. Ini diayak dengan ayakan nomor 40 dan 100 atau 100 ya. Yang 100 tentunya lubangnya sangat kecil, maka Anda akan mendapatkan partikel serbuk yang halus. Kemudian yang ini adalah cetakan pil. Anda tahu ada sediaan farmasi namanya pil, ya, tapi ini sudah jarang dibuat ya. Padahal ini adalah bahan-bahan obat yang berasal dari alam ya, ya, dari bahan-bahan alam. Kita membuat pil atau jamu ya. Kemudian ini adalah cetakan suppositoria. Ya, ini berbahan dasar semisolid, suppositoria, kemudian dicetak seperti torpedo. Ya, ini alatnya. Itu ya. Saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan membungkus. Ini adalah kertas perkamen. Ini adalah kertas perkamen. Oke, membungkus yang pertama, seluruh serbuk dibagi dua sama banyak. Seperti ini, 1, 2. Ya, sama banyak dulu. Ya. Misalnya kita akan membaginya menjadi 10 bungkus. Maka kita bagi dua. Ya, serbuk kita dulu bagi dua. Kemudian ini dibagi 5. Ya, ini dibagi 5 nantinya. Ini dibagi
Ya. Sehingga nanti dihasilkan bobot serbuk yang sama. Oke, caranya apa? Yang pertama, seluruh serbuk dibagi menjadi dua banyak. Kertas pembungkus dilipat satu sisinya, seperti ini dilipat. Ya. Ini kan dilipat ini, ya, dilipat. Ya. Ini lipatannya, ya, dilipat kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Ya, dilipat ini, yang ini, maksudnya 0, sampai 1 cm. Ya ini enggak mesti sih, ada apa namanya? Ya skill Anda aja. Kemudian kertas tersebut diatur berjejer ke kanan ya. Maksimum ini misalnya ini 6 lembar ya. 1 2 3 4 5 6. Kalau ini 10, maka di atas 5, di bawah 5 maksudnya itu ya. Kemudian yang ketiga, setengah bagian serbuk dituangkan ke atas masing-masing kertas pembungkus dari arah kiri ke kanan dengan mengetuk ujung jari. Jadi maksudnya gimana ya? Saya mau ini harus dilihat. Jadi nanti yang satu ini, yang 1 dan 2 ini, yang 1 dan 2 ini ya, ini kan untuk membagi ke sini masing-masing 5. Maka ini nanti diangkat, diketuk-ketukan untuk membagi menjadi 5 bagian maksudnya. Jadi ditaruh sedikit-sedikit sampai habis, sampai masuk ke dalam 5 bagian ini ya. Ini juga gitu, ini diketuk-ketuk maksudnya dibagi 5 masuk ke dalam kertas perkamen yang 5 di sini. Jadi nanti dia akan mendapatkan kondisi bobot yang sama ya, maksudnya seperti itu. Oke. Oke, kalau sudah terbagi, misalnya tadi 10 bungkus, 5-5 ya, di atas 5, di bawah 5, kan tinggal dibungkus, tinggal dilipat supaya seperti ini. Supaya seperti ini. Ya. Oke, maaf, supaya seperti ini. Ya, seperti bungkus ini, seperti yang Anda sering dapatkan di puskesmas. Ya. Oke, yang pertama sisi kertas pembungkus yang belum terlipat, kan ada tadi yang belum terlipat, dimasukkan di bawah kertas pada sisi yang berlawanan. Ya, masukkan ya, gimana caranya menjelaskannya. Dimasukkan kemudian dilipat. Dilipat artinya supaya lipatan pertama dilipat sekali lagi. Jadi lipatan kemudian dilipat lagi, kedua sisi samping dilipat sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya sesuai dengan ukuran wadah. Kemudian sisi yang satu dimasukkan ke dalam lipatan yang lainnya. Jadi nanti maksudnya ini sisi yang ini, ya, yang ini ya. Jadi kan dia menjadi lipat, ini masuk, ya, jadi lipat. Nanti akan Anda paham ketika kita contohkan di lab ya, di lab. Tugas di tutorial saya nanti tugasnya ini ya, menimbang. Tentunya Anda tidak melakukan proses penimbangan ya karena daring, tetapi Anda bisa mencari atau studi literatur terkait dengan bahan-bahan yang ada di lab. Misalnya adalah laktosa, bahan pengisi, talek, vaselin, kemudian ekstrak beladon, atau yang lain yang Anda temukan. Kemudian untuk menimbang ini menggunakan timbangan berapa dengan bobot segini misalnya gitu ya. Dengan bobot 1 gram, 0,5 gram, 1,2 gram, 1,5 gram. Jenis timbangan apa yang digunakan? Gram halus kah? Kemudian miligram kah? Atau timbangan kasar yang digunakan? Kemudian kalau menimbang 1,2 menggunakan anak timbang berapa dan berapa ya. Ini yang Anda cantumkan di tabel ini, nanti Anda buat ya, kemudian Anda akan kumpulkan sebagai nilai post test. Kemudian sifat bahannya Anda cari literaturnya di banyak literatur ya, misalnya farmakope edisi 4. Kemudian alat untuk menimbangnya apakah kertas, apakah cawan, apakah kaca arloji misalnya dan seterusnya. Kemudian fungsi dari laktosa itu sendiri apa? Fungsi dari talak itu apa? Fungsi dari vaselin itu apa? Kemudian
yang kolom tarik adalah referensinya. Referensinya Anda ambil dari mana, ya. Harus referensinya tidak dari blog, ya, tidak dari blog, tapi betul-betul dari textbook atau bisa dari lihat apa namanya jurnal dan seterusnya. Ini adalah iodium, ya, sama dengan tadi, ya, Campor, tinctur OPI, dan Adepslanai. Tentunya ini adalah sebagian kecil. Semakin banyak yang Anda cantumkan di tugas ini, maka akan mendapatkan tambahan nilai yang berbeda tentunya dengan yang lebih sedikit, ya. Jadi ini adalah tugas Anda sebagai nilai post test, ya, di percobaan yang pertama ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya lanjutkan ke slide penutup. Dulu pertemuan kita pada percobaan yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan dituliskan di komentar. Ya, boleh Anda bertanya apa saja. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab langsung. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.